Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat qidam. Cari sifat qidam. Kasih kacamata tadi nggak jelas, nanti kasih halaman juga nggak tahu dia. Baca hundi kidam. Baca. Apa kidam? Udah. Kidam pengertiannya, kidam itu bahasa mana sih? Bahasa
Arab. Bahasa Indonesianya apa? Dulu, dahulu. Ya. Allah wajib qidam, artinya Allah wajib dahulu. Hah? Nah, dahulu itu kan punya banyak pengertian. Apa aja pengertiannya? Dahulu itu pengertiannya apa? Hah? Hah? Dahulu artinya udah lama. Bisa juga dahulu artinya duluan. Hah? Ente dahulu baru artinya apa? Lebih dulu, mendahului yang lain. Ente duluan, saya belakangan. Berarti mendahului siapa? Nah, gitu dong. Lah, makna dahulu yang seperti itu makna dahulu yang menjadi makna yang disifatkan kepada makhluk. Makhluk itu kalau disebut dulu itu bisa artinya dua. Bisa artinya dulu itu udah lama, waktu yang telah lampau, yang jauh sekali. Kalau orang Sunda nggak ngerti dulu, artinya bahala. Hah? Ya, Sunda nggak ada dulu, nggak ada, artinya ti bahala, ti bahala cina. Waktu dulu banget gitu loh. Jadi kalau qidam itu diartikan dulu banget, itu adalah qidam yang menjadi sifatnya makhluk. Seperti yang ada dalam Quran, dalam surat Yasin tuh, ada kal urjunil qadim. Itu bahasa di Al-Quran ada itu. Seperti pelepah kurma yang telah tua, melengkung gitu. Pelepah kurma itu kalau sudah tua, kalau pertama kan lurus, kalau tua melengkung. Sama kayak apa? Sama kayak bulan kalau tanggal 27, 28 kan. Nah, gitu loh. Itu pelepah yang sudah tua disebut pelepah yang qadim. Rumah yang sudah tua disebut rumah yang qadim. Mobil yang sudah tua, mobil yang qadim. Gak ada yang Polres Bib, qadim dulu kayaknya Bib. Oh lain, nanti Polres belakangan. Ini lagi bicaranya qadim dulu nih. Lo taunya Koramil sih. Ini qadim bukan Koramil, bukan. Qadim. Berarti orang yang sudah hidupnya sudah lama disebutnya namanya qadim. Lah, kalau makna itu bagi Allah itu nggak cocok, gitu loh. Nanti jadinya Allah itu sudah lama adanya. Adanya Allah qadim. Adanya Ka'bah qadim. Sama disebutnya nih. Allah bersifat qadim, Ka'bah qadim. Tapi qadim bagi Ka'bah artinya waktu yang lama dulu. Bangunan yang dibangunnya sudah lama. Yang adanya Ka'bah itu adanya sudah memakan waktu yang bertahun-tahun. Dahulu itu bisa pakai abad. Ini udah lama nih, berapa? 1 abad, 2 abad, 10 abad, 100 abad, apa namanya? Dulu. Nah, kalau
itu jadi sifat Allah, nanti ditanya Allah itu dulunya berapa lama? Seabad, 2 abad, gitu loh. Jadi makna qadim yang seperti itu nggak layak bagi Allah. Jangan mengatakan Allah itu mah udah dari dulu. Adanya Allah udah dari dulu. Ini perkataan keimanan yang salah. Kalau adanya Allah sudah dari dulu, ntar ditanya berapa lama udah adanya? Seabad, 2 abad, 100 abad, 1000 abad, gitu kan? Jadi makna begitu nggak boleh disifati bagi Allah. Yang kedua, dulu yang maknanya mendahului yang lain. Allah mah adanya duluan. Kalau kita, nah, jadi makna dulu itu ada 2. Ada yang maknanya sudah lama, ada yang maknanya duluan. Dua-duanya nggak boleh bagi Allah. Kayak begini, siapa namanya? Hari Senin lebih dulu dari hari Selasa. Ya, Nabi Adam lebih dulu dari Nabi Muhammad. Ya, Presiden Soekarno lebih dulu dari Solihin. Habis ini Solihin presidennya masalahnya. Ini barangkali Solihin kamu jadi presiden, berarti lebih dulu. Ya. Lah, kalau diartikan lebih dulu, presiden, nabi, sholat duhur lebih dulu dari sholat asar, maka sesuatu yang lebih dulu dengan yang lain itu kedua-duanya sederajat, hanya beda waktu kemunculannya saja. Presiden Pak Karno lebih dulu dari Soeharto. Dua-duanya apa? Dua-duanya apa? Presiden, sederajat berarti. Sholat duhur lebih dulu dari dua-duanya sederajat. Hari Senin lebih dulu dari hari dua-duanya sederajat. Ya. Nah, kalau Allah itu lebih dulu dari makhluk, berarti jadi boleh nggak begitu ngomongnya? Oh, Allah mah adanya duluan. Kalau kita, nggak boleh begitu. Atau Allah itu udah lama adanya dari dulu. Ya, jadi dua makna yang tadi tidak boleh menjadi makna qidam yang disifatkan kepada Allah, gitu loh. Qidam itu maknanya duluan, ya nggak boleh. Sudah lama waktunya juga nggak boleh. Nah, ini yang makna ini justru yang sering dipahami oleh awamul muslimin, awamnya orang-orang Islam. Kalau awam udah pantas namanya orang awam. Lah kadang yang nggak awam, yang udah ngaji, kelasnya ustadz, kadang begitu juga pahamnya. Allah mau dari dulu, Beb. Allah mau udah lama adanya. Udah lama itu umurnya berapa sekarang? Itu dong. Ulang tahunnya kapan? Gitu. Jadi kalau udah lama pasti ada permulaannya. Ya kan? Duluan Pak Karno lebih dulu dari Pak Harto. Berarti duluan itu ada waktunya enggak? Kan? Kalau Pak Harto itu tahun sekian, berarti Pak Karno
tahun sekian. Kenapa? Karena dia duluan. Ya, hari Ahad lebih dulu dari hari Senin. Pasti ada waktunya. Anak bapak lebih dulu dari anak. Sayyidina Abu Bakar lebih dulu dari Sayyidina Umar. Kalau begitu berarti ada permulaannya. Kedua-duanya sederajat. Makna ini harus tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah makna yang harus menjadi sifatnya Allah, qidam itu artinya apa? Qidam atau dahulu kalau mau disifatkan kepada Allah itu harus maknanya makna nafi atau makna salbiyah. Itu dimaknai tiada permulaannya, gitu loh. Bukan Allah itu dari dulu. Allah itu adanya bukan dari dulu. Allah adanya juga bukan duluan. Tapi Allah itu adanya tidak ada permulaannya. Kok nggak ada permulaannya? Kan sudah kita bahas kemarin apa? Kemarin sifat apa? Wajibul wujud. Kan Allah itu harus ada. Kalau harus ada itu berarti ya nggak ada permulaannya. Kalau ada permulaannya gimana? Hah? Namanya boleh-boleh saja adanya, bukan wajibul wujud. Kamu nggak usah bicara ini, bicaranya pakai hukum aja. Hukum apa? Wajib. Apa lagi? Mustahil. Pakai ini aja bicaranya. Kalau adanya Allah itu wajib. Kenapa? Allah kan wajibul wujud. Maka Allah itu nggak ada permulaannya. Kalau Allah wujudnya ada permulaannya, jadinya apa? Jaizul wujud. Ada ya boleh, nggak ada juga boleh, gitu loh. Kalau sesuatu yang adanya jaizul wujud, berarti wujudnya ya pasti ada permulaannya. Seperti siapa? Seperti makhluk. Makhluk itu wujudnya semua ada permulaannya. Makanya wujudnya makhluk nggak disebut wajibul wujud, tapi jaizul wujud. Itu dong. Ya. Jadi Allah wajib bersifat wajibul wujud. Terus yang kedua, Allah wajib qidam. Artinya qidam, wujudnya Allah tidak dijumpai permulaannya atau tidak ada awalnya. Lah, kalau Allah ada awalnya ya berarti Allah bukan wajibul wujud. Kalau Allah ada permulaannya berarti Allah itu jaizul wujud atau sifatnya apa? Baru. Baru itu apa? Baru itu apa? Tadinya nggak ada menjadi ada. Itu namanya barang baru. Gitu loh. Nah, setiap barang baru itu pasti diciptakan. Setiap barang baru wujudnya pasti jaiz. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kan wujudnya wajib, sudah kita bahas kemarin. Berarti Allah itu wajib qidam. Apa qidam? Enggak ada permulaannya. Lawannya mustahil, Allah itu baru. Artinya mustahil Allah itu ada permulaannya. Lah, orang yang mengatakan Allah itu adanya duluan,
atau adanya sudah dari dulu, itu sama aja mengatakan Allah itu baru. Gitu loh. Allah itu ada permulaannya. Maka akan jadinya orang itu mengimani Allah sama dengan keadaan makhluk. Ini keimanan yang kotor, keimanan yang rusak. Kamu nggak boleh iman kepada Allah dengan iman yang demikian. Gitu loh, itu iman yang kotor, rusak imannya begitu. Jadi kidam jangan diartikan pakai kamus. Kalau kidam bahasa Arab diartikan pakai kamus, jadi maknanya apa? Duluan atau dia punya dua makna yang itu semua tertolak. Udah lama atau mendahului yang lain. Itu kalau kamu lihat pakai kamus. Makanya memaknai ilmu tauhid nggak boleh pakai kamus, harus pakainya guru, ngaji dari guru ke guru yang istilah-istilah di dalamnya itu harus dimaknai secara khusus, bukan secara umum, karena mau mensifatkan kepada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya Allah, zatnya Allah itu tidak ada permulaannya. Lawannya mustahil ada permulaannya. Kalau wujudnya Allah ada permulaannya berarti, kalau wujudnya Allah ada permulaannya berarti dia wujudnya jaizul wujud atau baru. Terus yang ketiga, ini gandengan kidam dan bako, itu gandengan. Kalau bako itu apa? Akhir. Allah wajib bako, artinya Allah itu wajib, tidak ada akhir bagi adanya. Tidak akan ada akhir bagi wujudnya. Tidak akan ada akhir bagi zat dan sifat-sifatnya Allah. Begitupun tadi, tidak ada permulaan bagi zat dan sifat-sifatnya Allah. Zatnya Allah yang enggak ada permulaannya, sifatnya juga pasti enggak ada permulaannya. Begitupun kalau wujudnya itu enggak ada permulaannya, maka pasti juga wujudnya itu enggak akan ada akhirnya. Maka disebut Allah itu bako, atau biasa kita kenal dengan kekal atau abadi. Apalagi langgeng, apalagi awet. Lah, makna kekal ini kan masih makna yang sering digunakan pada makhluk kan. Ada nggak makhluk yang disifati kekal? Makhluk yang disifati abadi atau kekal ada nggak? Hah? Ada nggak? Enggak ada. Surga kekal enggak? Surga abadi enggak? Enggak. Berarti hancur nanti. Oh, berarti ini surga sebentar doang dong. Hah? Ente di surga sebentar doang. Gimana sih? Kok surga enggak selamanya, gimana sih? Mana coba tunjukin yang ngomong surga itu bisa hancur? Ada? Surga abadi enggak? Kekal enggak? Berarti sama dengan sifat Tuhan dong.
Ya, jadi kekal, makna kekal yang pada surga seperti tadi itu. Kidam juga bisa jadi sifat Allah, juga bisa jadi sifatnya makhluk. Kekal bisa jadi sifat Allah, bisa jadi sifat makhluk. Maknanya harus berbeda. Dulu yang jadi sifat Allah maknanya tidak ada permulaannya. Nah kalau bakok sekarang, bakok yang jadi sifatnya Allah mestinya nggak boleh sama maknanya dengan bakok atau kekal yang ada makhluk. Kekal yang ada pada makhluk, contohnya surga, maknanya apa? Surga disebut kekal, itu pengertiannya apa? Surga itu iya abadi, kekal, apalagi langgeng, awet, atau lagi itu. Maknanya apa? Maknanya kekal itu ada terus menerus. Itu kekal yang maknanya pada makhluk, adanya terus menerus, berarti adanya terikat sama waktu. Nanti ada, besok masih ada, lusa masih ada, tahun depan masih ada, seabad lagi masih ada, 10 abad lagi, berarti adanya terus menerus, gitu loh. Itu makna kekal yang ada pada surga. Adanya terus menerus, seperti contohnya lampu. Lampu saya nyalakan, kalau dinyalain nyala enggak? Nyala. Nah setelah nyala, sampai kapan nyalanya? Sampai dimatiin. Kalau nggak dimatiin, nyala terus. Nah itu begitu. Berarti terus itu tergantung saya. Sewaktu-waktu saya mau matiin, mati. Kalau enggak, ya enggak, gitu loh. Surga begitu. Surga itu ada terus sampai kapan? Ya enggak ada sampainya. Kalau Allah mau menghancurkan, ya sewaktu-waktu bisa hancur. Tapi kalau Allah enggak mau ngancurin, ya selamanya ada, gitu loh. Tapi beda dengan kekal yang jadi sifatnya Allah, gitu loh. Kalau kekal yang jadi sifatnya Allah, mestinya maknanya bukan terus menerus, gitu loh. Karena Allah itu kekalnya nggak dikekalkan sama yang lain. Kalau kekalnya surga, tergantung sama yang lain yang mengekalkan. Kekalnya lampu, kekalnya matahari, kekalnya bulan, kekalnya bidadari, tergantung sama yang mengekalkan. Kalau kekalnya Allah, nah nggak tergantung dengan yang lain, gitu loh. Maka dimaknai kekalnya Allah itu dengan makna tidak akan dijumpai akhirnya. Lah kalau yang terus-menerus itu terus-menerus itu secara makna itu mestinya berakhir terus. Hah? Bukan berakhir terus, bukan ada akhirnya. Ini lampu nyala dari pagi sampai malam. Saya tanya, lampu yang pagi masih ada enggak? Iya, ini lampu yang sekarang apa lampu yang tadi? Yang tadi yang sekarang sama aja. Oh, berarti ada 2 lampu dong? Enggak, 1. Oh, gimana sih? Dari pagi
Nggak berganti? Hah? Oh. Kamu yang kecil sama kamu yang gede sama nggak? Oh sama. Nah ini ya begini bahaya. Hah? Apa? Ini tutup, ini gerak sama diam. Wujudnya berganti enggak? Karena kamu lihatnya pakai mata. Yang kita pelajari ini ilmu akal, bukan ilmu mata. Matanya kamu buta nggak apa-apa kalau untuk belajar ilmu ini. Makanya orang buta juga bisa mengenal Allah. Orang buta bisa bertauhid. Kenapa? Karena untuk mengenal Allah nggak butuh mata. Kalau kamu mengandalkan mata, jadinya begitu. Nah, kita mengandalkan apa? Akal. Nah, kita melihat ada, melihat sesuatu itu ada dari mana kemarin? Sesuatu disebut ada, kenapa? Kemarin kamu sudah ngaji tentang wujud. Sesuatu disebut ada, kenapa? Karena dijumpai sifatnya. Sesuatu yang dijumpai keadaannya, maka dia ada. Kalau nggak dijumpai keadaannya, maka ya nggak ada. Jadi kamu disebut ada karena dijumpai sifatnya. Meja disebut ada kalau dijumpai apa? Kotak, halus, tinggi, maka meja disebut ada. Kalau kotaknya nggak dijumpai, coklatnya nggak dijumpai, halusnya nggak dijumpai, mejanya ada nggak? Nah begitu. Jadi dia disebut ada karena dijumpai sifatnya, ya kan? Nyambung nggak? Ini pada dirinya ini ada berapa perkara? Ada dua, ada zat dan sifat. Hijau itu apa? Sifat. Kalau plastiknya ini zat. Jadi ada dua. Ada sifatnya, ada zatnya. Akan dijumpai zatnya kalau dijumpai sifatnya. Kalau sifatnya nggak dijumpai, ya bendanya ya nggak kamu jumpai, karena benda dan sifat itu nggak bisa dipisahkan. Nyambung nggak kamu? Nah sekarang saya tanya, ini hijau ini sifatnya bukan? Sifat. Bendanya apa? Tutup ini pasti. Coba hijaunya kamu copot, bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Hah? Mesti pakai apa? Pakai alat. Coba saya datangkan alatnya, saya datengin alatnya yang lengkap, kamu copot sifatnya, kamu ganti sifat yang lain. Contoh-contoh ini yang gampang aja lah. Bunder, sifat bukan? Sifat. Coba copot bundernya, bisa nggak? Bundernya kamu copot, kamu ganti kotak, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Sifat dengan zat itu menyatu, nggak bisa pisahkan. Ya, bisa nggak? Mikir begitu aja kok bakar sate lama bener. Sifat sama zat bisa dipisahkan nggak? Kalau bisa, ini coba pisahin, bisa nggak? Nah, nggak bisa. Jelas ini? Jelas nggak? Jelas. Saya tanya, diam sifat bukan?
Gerak sifat bukan? Sifat. Ini sekarang tutup ini sifatnya apa? Sekarang diam. Nah kalau kemudian pada menit berikutnya atau detik berikutnya dia gerak, saya tanya sifat diam tadi mana? Sifat diam yang tadi mana? Jawab satu. Saya nanya apa saja? Sifat yang tadi, yang diam tadi ada nggak? Kemana? Sudah nggak ada. Lah, nggak ada itu cuman diamnya saja yang hilang atau bersama bendanya yang tadi. Kalau kamu pakai mata, kamu akan mengatakan, oh yang berganti hanya sifatnya, Beb. Sifatnya ganti. Tadinya diam, ganti gerak. Terus ganti diam lagi, ganti lagi gerak. Gitu loh. Kayak kamu lah, kamu sakit, ganti sehat. Kamu kuat, ganti lemes. Kamu lapar, ganti kenyang. Yang ganti apanya? Wujudnya ganti enggak? Enggak. Kamu konsekuen. Kan tadi saya nanya, sifat sama zat bisa dipisahkan enggak? Bisa enggak? Enggak. Ini konsekuen nih. Kalau sifat sama zat enggak bisa dipisahkan, saya tanya, lapar sifat apa bukan? Kenyang? Kan sifat sama. Lah kamu kadang lapar, setelah itu kamu kenyang. Laparnya kemana? Ganti. Diganti apa? Kenyang. Yang ganti sifatnya aja, apa kamunya juga ganti? Sifatnya doang yang ganti. Kamunya? Enggak. Ganti enggak kamunya? Nah ini. Yang ganti apanya? Wujudnya nggak ganti. Kamu nggak konsekuen. Saya tanya lagi, saya ulang. Sifat sama zat bisa dipisahkan nggak? Bisa nggak? Ini hijau apa? Sifat. Bundar? Sifat. Ya. Bundar apa? Sifat. Coba pisahkan bundernya dari tutup ini, bisa nggak? Pisahkan hijaunya dari ini, bisa nggak? Bisa sih. Coba. Diganti dengan yang lain. Diganti dengan? Berarti kalau saya mau mengganti hijaunya, semuanya harus saya hancurkan, saya ganti dengan yang baru. Kalau saya mau mengganti bundernya, semuanya harus saya hancurkan, saya ganti dengan yang kotak. Itu kan caranya? Ya kan? Kalau harus nyopot bundernya diganti sama yang kotak, bisa nggak? Bisa nggak? Ya, nggak bisa kan? Bisa nggak? Kalau bisa, coba. Bisa nggak? Bundernya diambil, diganti sama kotak, bisa nggak? Bisa nggak? Pegangin nih konsekuen ya. Jangan berubah lagi, konsekuen. Nah, kamu zat apa sifat? Zat. Kalau lapar, sifatnya siapa? Sifatnya kamu. Lah, ketika kamu tadinya lapar berganti kenyang, laparnya kemana?
Yang ganti apanya? Kamunya ganti enggak? Lapar sifat bukan. Berarti bisa copot dari kamu. Enggak, ini lapar sifat bukan. Sifat. Ketika lapar berganti kenyang, berarti laparnya dicopot. Diganti kenyang. Kalau laparnya hilang, berarti sifatnya dicopot, diganti kenyang. Yang dicopot apanya? Bisa? Gimana sih? Bisa enggak? Diganti apa? Yang diganti sifatnya aja atau sama zatnya? Begitu. Harus Allah gantinya sama zatnya. Jadi wujud kamu ini kelihatan mata nggak ganti-ganti. Tapi kalau dilihat pakai akal, ganti setiap waktu. Gimana gantinya? Karena sifatnya ganti. Sesuatu yang sifatnya ganti, wujudnya pasti ganti. Kenapa? Karena sifat sama zat nggak bisa dipisahkan. Ketika kita melihat sifatnya ganti, maka otomatis zatnya juga ganti. Tapi saya nggak ngelihat gantinya, Beb. Saya nggak nanya kamu lihat atau enggak. Kalau pakainya mata kayaknya nggak ganti. Kamu yang kecil ya itu, kamu yang dewasa ya itu, kamu yang tua ya itu, kayaknya. Itu yang dimaksud namanya terus menerus. Kamu dari kecil laki-laki, sekarang laki-laki, nanti laki-laki. Lah, kelelakian kamu itu sudah berganti berkali-kali. Kok ganti, Bib? Karena wujud kamu ganti. Kamu yang kecil, ganti kamu yang dewasa. Kamu dewasa, ganti kamu yang tua. Allah itu nggak narik kamu tambah panjang nih, kurang tambah panjangin lagi gitu ya. Kuku kamu, kuku ini kuku panjang nggak tiap waktu? Berubah nggak? Nambah apa? Nambah panjang ya. Coba saya mau kamu ambil tang, kamu tarik dikit aja kukunya. Gimana? Lah kok kamu waktu panjang nggak sakit? Ketika manjang kenapa nggak sakit? Karena nggak ditarik sama Allah, tapi diganti kukunya dengan yang lebih panjang gitu dong. Kalau ditarik, coba rambut kamu tarik, putus nggak? Kok tambah panjang? Karena diganti sama Allah rambutnya. Jangan kamu anggap itu Allah ditarik pelan-pelan, besok tarik lagi gitu ya. Lama-lama panjang gitu. Berarti kamu juga begitu dong. Kecil tarik dikit nih biar tambah tinggi gitu ya. Tarik lagi tambah tinggi gitu. Itu orang-orang yang tertipu sama mata. Jadi kekal bagi Allah itu nggak berganti wujudnya tadi loh. Kalau kekal bagi makhluk terus menerus berganti-ganti wujudnya. Laki, besok laki-laki, ganti laki-laki terus. Maka di surga itu wujudnya berganti terus. Apa buktinya? Di surga kamu sekarang makan makanan enak. Besok atau sebentar lagi nih, ini makan nih apel nih. Dikasih malaikat, kata malaikat, ayo, wallah ahli surga makan semua, makan kamu apel. Habis makan apel, kamu ambil lagi. Pingin ngerasain rasanya apel yang tadi udah nggak ada. Adanya lebih enak. Lebih enak makan nih.
ambil lagi, berganti nggak? Nah, berganti. Gitu loh. Jadi wujud kita itu tiap waktu berganti. Kamu jangan pakai mata. Sate yang menteh kamu bakar matang berganti nggak? Jangan pakai mata. Kalau pakai mata nggak berganti. Ya, maka kamu nanti pulang ke rumah, peluk istri kamu, istriku yang baru, begitu. Kan berganti. Bukan istri yang tadi kan? Nah, berganti. Saya sering bercanda. Kak, uangnya masih ada? Udah nggak ada. Masa uang banyak udah nggak ada? Udah nggak ada. Kemana? Yang baru adanya. Uang yang tadi udah nggak ada. Jadi orang-orang ahli dunia itu bisa dipermainkan. Karena mereka orang yang tertipu, tersihir. Orang yang tersihir gampang dibolak-balikkan dengan sesuatu. Orang yang punya akal nggak pernah tersihir. Jadi kalau kamu selamanya mengandalkan mata, selamanya kamu dalam keadaan tersihir dengan ciptaannya Allah. Kamu nggak bisa melihat yang sebenarnya bagaimana. Nah, sesuatu yang bisa menyingkap sihir itu hanya akal. Kamu akan tahu ilmu hakikat, namanya begitu. Berarti Allah ada pada kita tuh Menyelimuti gundulmu. Urus hubungannya apa? Nah itu kan yang menumbuhkan misalnya kayak buku. Nah, terus? Itu kan zatnya Allah berarti ada. Kok zatnya Allah? Ya. Gimana sih? Yang bikin film, merubah-rubah di film, terbang Superman, duduk, siapa itu? Ada di dalam film enggak? Di dalam film. Ada. Nah iya begitu. Gimana sih kamu kok Tuhan dalam diri saya itu gimana urusannya? Saya nggak ngerti, paham kamu? Hah? Apa kalau merubah-merubah harus di dalamnya gitu? Hah? Sutradara merubah film, ada ini nangis, ini berhenti, ini berantem, ini dia di dalamnya enggak? Enggak begitu. Kenapa kok Allah harus dalam kita? Allah nggak bisa merubah dengan cara kun fayakun ya? Kenapa harus dalam diri kita? Itu namanya manunggaling Gusti, kamu kalau begitu pahamnya. Tuhan menyatu dengan, oh itu bukan pahamnya ahli sunnah yang begitu. Ahli sunnah pahamnya Allah apabila berkehendak kun fayakun, selesai. Allah ingin manjangin kita, kun fayakun jadi. Ingin rambut kita panjang, kun fayakun jadi, selesai. Kenapa harus panjangin kita? Itu dong. Jadi ini menjelaskan makna yang disebut makna hakikat. Kamu selamanya pakai mata, selamanya kamu tersihir. Tadinya kamu kurus, tiba-tiba gemuk. Oh ini kok cuma dipompa. Wujudnya diganti enggak? Enggak. Itu kamu tertipu. Ya diganti. Dan saya jelaskan. Ini kita waktu masuk Isya kita dengar azan sebentar.
wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وبذل المقام المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wajib Allah baqo, maknanya wajib Allah wujudnya kekal, artinya kekal, tidak akan ada akhir bagi wujudnya Allah. Mustahil, lawannya kekal apa? Fana. Apa artinya fana? Fana itu apa? Hancur, binasa. Ya, fana ada dua. Fana yang pakai mata, gelas pecah, itu fana namanya, rusak. Kalau fana yang pakainya akal, berganti wujudnya, berganti dengan wujud yang lainnya. Jadi dunia ini, jagat ini oleh Allah setiap waktu diganti wujudnya ketika dikehendaki memiliki sifat yang baru. Gitu loh. Kalau sifatnya diganti, maka wujudnya juga diganti. Kayak kamu yang muda, Allah menghendaki kamu jadi tua, maka diganti wujud kamu jadi wujud yang tua. Yang muda kemana? Dihilangkan oleh Allah, ditiadakan, dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Kan kamu sebelumnya nggak ada, terus dibikin jadi ada. Ini paham yang seperti ini pahamnya orang-orang yang tidak pernah tertipu. Selama kamu menganggap wujud saya diciptakan Allah hanya sekali, ini yang ribet nih. Ini pahamnya orang-orang Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, begitu pahamnya. Wujudnya sekali, dari dulu sampai nanti ya itu aja. Allah nggak bikin lagi. Allah bikin saya cuman sekali, setelah itu. Jadi perubahan yang ada pada kamu gimana caranya? Dirubah-rubah aja gitu. Dan rubahnya bagaimana? Sifat yang sudah nempel pada zat nggak bisa dicopot.
Nah, sedangkan sifat kita berganti-ganti tiap waktu sifat kita. Sakit ganti sehat, lapar ganti kenyang, males ganti semangat. Sifat ganti-ganti. Kalau sifatnya ganti-ganti, pasti zatnya ya berganti gitu loh. Itu kenyataan. Kalau kamu nggak percaya kenyataan, saya buktikan, coba ganti sifatnya. Gitu loh. Ini kenyataan, coba ganti sifatnya. Jadi kamu dengan ngaji ini nggak akan tertipu sama yang kamu lihat. Kamu akan mengandalkan akal kamu. Kalau kamu selamanya ngandelin mata itu terkadang nipu. Percaya nggak? Mata kadang kamu masukin sedotan, yang terlihat apa? Bengkok. Kenapa bengkok? Kalau kamu tarik, yang salah mata kamu apa sedotannya? Nah, jadi mata itu nggak jujur kadang. Memang dilihat bengkok loh, ditarik. Jadi yang salah sedotannya apa mata kamu? Nah, kalau kamu mau mengandalkan mata kayak begini, Tuhan nggak ada, nggak kelihatan, tertipu kamu. Sedotannya bengkok, tertipu kamu. Kamu ngandelin mata. Kamu naik mobil di depan ada kayak air banyak, namanya apa? Asli nggak itu? Yang salah siapa? Mata. Jadi mata begitu. Jadi kalau kamu hidup kamu mengambil keputusan semua pakai mata, maka kamu akan tertipu. Mata bukan alat satu-satunya untuk menemukan kebenaran. Allah berikan kita akal. Maka kamu berpikir dengan benar, kamu akan dapat kebenaran, kamu akan tahu fakta, kamu nggak akan tersihir dengan apa yang tampak di dunia ini. Kamu akan tahu siapa yang memunculkannya, siapa pembuatnya, siapa yang sebenarnya. Kamu nggak akan jadi orang yang mudah tertipu. Selama kamu nggak ngaji ini, kamu hidup dalam ketertipuan. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti hakikat. Ini ilmu apa? Hakikat, ilmu kenyataan. Selama orang nggak ngaji ilmu ini, selamanya dia dalam ketertipuan pada segala sesuatu. Mudah-mudahan kita disehatkan akalnya oleh Allah, dipahamkan dengan kenyataan, dipahamkan dengan fakta, tidak dijadikan orang yang tertipu, selalu mengetahui keberadaannya Allah, mengetahui keadaannya Allah, mengetahui ciptaannya Allah, selalu menemukan dalil-dalil tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita sampai kepada orang-orang yang selamat sebagaimana para pendahulu kita, para ulama, para syuhada, para solihin, para anbiya, yang mereka selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa la niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli auba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli
صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.